Zizou, anak dari Marseille yang pernah diremehkan dunia. Zinedine Zidane adalah legenda sepak bola dunia. Label tersebut sudah disematkan kepada dirinya sejak masih aktif sebagai pemain dan meraih begitu banyak gelar juara bersama klub maupun timnas Prancis. Seakan belum puas, Zidane mengumpulkan pundi-pundi gelar juara sebagai pelatih. Awal kisah dimulai di sebuah lingkungan keras di La Castellane, pinggiran kota Marseille, Prancis. Lahirlah seorang anak keturunan imigran Aljazair pada 23 Juni 1972. Namanya Zinedine Yazid Zidane, atau yang kelak lebih dikenal dunia dengan nama Zizou. Zidane tumbuh di lingkungan penuh keterbatasan. Sebagai anak imigran, ia menghadapi diskriminasi dan pandangan sinis. Di sekolah, aksennya diejek. Di lapangan, kulit dan latar belakangnya sering jadi bahan olok-olok. Banyak yang meremehkannya. Katanya, anak ini tak akan jauh-jauh dari lingkungan tempat dia dibesarkan. Tapi Zidane punya satu senjata, bola. Sejak usia 5 tahun, bola adalah sahabatnya. Ia bermain di jalanan, di lapangan tanah, bahkan di garasi rumah. Dia bukan yang paling cepat atau paling kuat, tapi ia menari dengan bola. Sentuhannya halus, gerakannya penuh naluri, dan matanya selalu tahu kemana bola akan pergi selanjutnya. Dalam perjalanan karirnya sebagai seorang pesepak bola, Zidane cukup lama berkarir di level junior. Ia memulai karir juniornya sejak 1981 hingga 1989 dengan memperkuat 4 tim berbeda. Cannes yang kemudian menjadi klub pertamanya di level profesional. Saat bergabung dengan Akademi AS Cannes di usia 14 tahun, di sanalah ia mendapat pelatih pertamanya yang memperhatikan bakat luar biasa, namun juga memperhatikan kepribadian uniknya. Pelatih pertamanya mengatakan, "Anak ini punya teknik luar biasa. Dia punya teknik yang sangat halus, luar biasa untuk usianya, tapi terlalu pendiam, terlalu lembut untuk dunia sepak bola yang keras dan penuh tekanan ini." Namun, Zidane membalasnya bukan dengan kata-kata, melainkan dengan keindahan permainan. Tahun demi tahun berlalu, ia naik tingkat ke tim utama AS Cannes pada tahun 1989 dan bermain selama 3 musim bersama klub Prancis itu, hingga akhirnya pindah ke Bordeaux pada tahun 1992. Bersama klub kasta tertinggi sepak bola Prancis itu, Zidane menghabiskan 4 musim dan menjadi salah satu pemain terbaik Ligue 1 dan meraih catatan 1 gelar Piala Intertoto 1995, di mana klub Prancis itu memenanginya setelah mengalahkan klub Jerman di partai final. Sebenarnya, Zidane sempat hampir meraih gelar juara di level Eropa 1 kali lagi ketika membawa Bordeaux hingga ke final Piala UEFA musim 1995-1996. Sayang, di pertandingan final Zidane dan Bordeaux harus menyerah dari Bayern Munchen yang menjadi juara. Tahun 1996 menjadi titik penting karir petualangan Zidane, dimulai dengan menandatangani kontrak bersama Juventus. Zidane pun seperti menemukan tempat yang sesungguhnya bersama Bianconeri. Saat ia bergabung dengan Juventus di Italia, di sana Zidane mengukuhkan dirinya sebagai maestro lini tengah. Satu persatu gelar juara pun diraihnya, membantu Juventus meraih 2 gelar Serie A 1996-97, 1997-98, dan tampil di 2 final Liga Champions UEFA 1997 dan 1998 meskipun keduanya berakhir dengan kekalahan. Ia adalah seorang pemain yang istimewa. Ia menciptakan ruang di mana tidak ada seorang pun di sana. Tak masalah di mana ia mendapatkan bola atau bagaimana bola itu datang kepadanya. Ia bisa keluar dari masalah. Imajinasi dan tekniknya luar biasa. Ungkapan pujian dari rekan setim Zidane di Juventus, Edgar David. 5 musim bersama Juventus, Zidane kemudian memutuskan pergi ke Real Madrid pada
tahun 2001 dengan biaya transfer yang memecahkan rekor, yaitu 150 miliar lira Itali atau sekitar 77,5 juta euro. Raksasa Spanyol itu mengumpulkan bintang-bintang sepak bola dunia dan membentuk Los Galacticos, dan Zidane menjadi satu di antaranya. Keputusan Real Madrid mendatangkan Zidane tidak salah. Bahkan pemain berdarah Aljazair itu membantu Real Madrid menjuarai Liga Champions di musim pertamanya datang ke Santiago Bernabeu dengan mencetak gol voli fenomenal yang dikenang sampai saat ini di final melawan Bayer Leverkusen. Selain Liga Champions UEFA 2002, ia juga meraih gelar La Liga pada musim 2002-2003, Piala Super Spanyol 2001 dan 2003, serta Piala Super Eropa dan Piala Interkontinental 2002. Di level tim nasional Prancis, Zinedine Zidane adalah sosok sentral dalam sejarah timnas Prancis antara tahun 1994 hingga 2006. Pada awal karir internasionalnya, Zidane sempat tidak konsisten masuk skuad utama karena persaingan dan perubahan pelatih. Meski begitu, ia selalu berhasil bangkit dan membuktikan kualitasnya setiap kali dimainkan, dan ia segera menjadi bagian penting dari skuad yang meraih kesuksesan besar. Dari setiap klub dan tim nasional, ia membawa satu hal, keajaiban dalam kesederhanaan. Tapi tetap selalu ada keraguan. Dia lambat, dia tidak bisa mencetak gol seperti striker. Dia terlalu kalem untuk memimpin. Namun, pada 12 Juli 1998, di Stade de France, Zidane menjawab semua keraguan itu. 2 gol sundulan ke gawang Brazil di final Piala Dunia membuat Prancis menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Malam itu, anak imigran dari Marseille menjadi pahlawan bangsa, dan itu menjadi puncak karir internasionalnya, di mana ia mencetak 2 gol penting di final melawan Brazil yang membuat Prancis menang 3-0. Setelah mengantarkan Juventus ke final Liga Champions dan membawa Prancis juara dunia pada tahun 1998, membuka mata dunia bahwa Zidane bukan hanya bintang nasional, tetapi juga pesepak bola kelas dunia. Atas penampilan yang luar biasa tersebut, Zidane dianugerahi Ballon d'Or pada tahun 1998, penghargaan tertinggi bagi pemain sepak bola terbaik di dunia. Selain itu, ia juga berperan kunci dalam kemenangan Prancis di kejuaraan Eropa tahun 2000 dan mengantarkan Prancis ke final Piala Dunia tahun 2006. Meskipun di final itu Zidane mendapatkan kartu merah kontroversial karena insiden dengan Marco Materazzi. Pengaruh Zidane pada timnas Prancis pada periode 1994 hingga 2006 cukup besar, di mana dapat terlihat pada Piala Dunia tahun 2002 dan kisah timnas Prancis yang terseok-seok pada kualifikasi Piala Dunia 2006. Pada Piala Dunia 2002, Zinedine Zidane mengalami cedera saat pertandingan pemanasan sebelum turnamen, sehingga ia absen pada 2 laga pertama Prancis di grup A. Ketidakhadiran Zidane berdampak besar pada penampilan tim, yang akhirnya kalah dari Senegal 0-1 pada pertandingan pembuka dan tak mampu menunjukkan permainan yang maksimal. Prancis sebagai juara bertahan Piala Dunia 1998 sempat diunggulkan, namun malah terperangkap kekalahan dan hasil buruk lainnya dalam grup. Zidane hanya dapat bermain sekali di turnamen itu setelah pulih dari cedera. Namun kontribusinya tidak cukup untuk membantu Prancis melangkah lebih jauh. Prancis pun tersingkir sejak fase grup dan gagal mempertahankan gelar juara mereka. Banyak pengamat menilai absennya Zidane sebagai salah satu faktor utama kegagalan tersebut karena kekurangan kreativitas dan kepemimpinan di lini tengah. Singkatnya, pada Piala Dunia 2002 adalah masa sulit bagi Prancis tanpa kehadiran penuh Zidane yang biasanya menjadi motor permainan dan inspirasi tim. Kekalahan mengejutkan dari Senegal dan kegagalan lolos dari fase grup menjadi pengalaman pahit yang menandai pentingnya Zidane bagi timnas Prancis di turnamen besar. Sedangkan kisah Zidane pada kualifikasi Piala Dunia 2006
di mana Zinedine Zidane awalnya memutuskan pensiun dari timnas Prancis pada tahun 2004 usai Prancis tersingkir dari babak perempat final Piala Eropa 2004. Keputusannya tersebut diambil setelah pemikiran panjang, mengingat usianya yang semakin menua dan kondisi fisiknya yang tidak lagi prima. Zidane mengatakan ingin mengakhiri karir internasionalnya di situ dan memfokuskan diri hanya pada klubnya, Real Madrid. Pada awalnya, Prancis menghadapi kesulitan besar sepanjang babak kualifikasi zona Eropa. Performanya relatif buruk di awal, sehingga mereka sempat berada di posisi yang membuat lolos ke Piala Dunia 2006 menjadi tidak pasti. Banyak pengamat bahkan meragukan apakah Prancis dengan skuad mereka yang saat itu dinilai kurang kuat bisa melaju ke turnamen utama. Situasi ini memunculkan keputusan penting. Zidane yang sebelumnya telah pensiun dari timnas sejak Piala Eropa 2004 dipanggil kembali oleh pelatih Raymond Domenech untuk membantu menyelamatkan kualifikasi Prancis. Zidane menerima panggilan ini dengan sadar bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk berjuang di level internasional. Meski pada babak kualifikasi Prancis sempat terseok-seok, kehadiran Zidane membalikkan keadaan. Ia memberikan umpan-umpan kunci, gol-gol penting, bahkan inspirasi mental yang membuat Prancis berhasil memastikan tiket ke Jerman untuk Piala Dunia 2006. Di Piala Dunia itu sendiri, meski sempat menghadapi performa yang tidak stabil di fase grup, Zidane kembali membuktikan kelasnya. Sejak babak 16 besar, Zidane mulai menunjukkan mengapa dia adalah salah satu pemain terbaik dunia. Melawan tim kuat Spanyol, Prancis sempat tertinggal dari gol penalti David Villa. Namun, di bawah kendali Zidane yang kreatif dan tenang, Le Blues berbalik unggul menjadi 3-1 lewat gol-gol dari Ribéry, Vieira, dan Zidane sendiri di masa injury time. Penampilan yang oleh banyak pengamat disebut sebagai transformasi magis Zidane untuk menghidupkan tim dan mengubah alur pertandingan secara dramatis. Pada perempat final melawan juara bertahan Brazil, tekanan sangat besar karena Prancis tidak diunggulkan. Meski begitu, Zidane memimpin dengan dribble-dribble memukau dan visi permainan luar biasa. Di menit ke-54, sebuah tendangan bebas eksklusif Zidane menjadi asis indah bagi Thierry Henry untuk mencetak gol tunggal penentu kemenangan yang membuat Prancis melaju ke semifinal dan memperlihatkan bahwa keajaiban Zidane masih hidup. Di semifinal melawan Portugal, Zidane kembali membuktikan kepemimpinannya. Ia menjadi pusat kreativitas dan pengatur irama permainan yang membuat lawan kesulitan membongkar pertahanan Les Blues. Dan dengan mencetak gol penalti penting yang membawa Prancis menang 1-0. Namun, puncak dramatisnya hadir di final, menghadapi Italia di Stadion Olimpiade Berlin. Meski mendapat peluang dan mengawali pertandingan dengan gol penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh Zidane, Prancis kemudian disamakan dan digagalkan oleh Italia hingga pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Sayangnya, insiden tandukan Zidane pada bek Italia Marco Materazzi menyebabkan sang maestro diusir keluar lapangan. Akhirnya, Prancis pun kalah dengan Italia dalam drama adu penalti. Momen yang menggetarkan dunia dan menjadi akhir karir internasionalnya secara dramatis. Dan ketika banyak yang menyangka cerita hebatnya sudah cukup di lapangan, Zidane mengejutkan dunia sekali lagi. Sebagai pelatih Real Madrid, ia meraih 3 trofi Liga Champions berturut-turut, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di era modern.